Muhammad Jusuf Kalla lahir di Watampone pada 15 Mei 1942. Ayahnya bernama Haji Kalla, saudagar kaya di bumi Arung Palaka. Ia berasal dari Dusun Nipa Kelurahan Waituwo, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone. Ibunya bernama Hajjah Athira, berasal dari Kelurahan Bukaka, tak jauh dari Masjid Raya Watampone. Masa kecil Muhammad Jusuf Kalla dihabiskan di kota Watampone. Ia bersama temannya sering main di masjid, sehingga digebukin sama marbot penjaga masjid. Pengalamannya itu, ia kisahkan sewaktu meresmikan tambahan bangunan Masjid Raya Watampone pada 15 Desember 2022. Pada tahun 1953, Muhammad Jusuf Kalla tamat di SD 2 Manurunge, kota Watampone. Di masa gerombolan DITI, keluarga Jusuf Kalla pindah ke Makassar, sejauh 180 km dari kota Watampone. Di Makassar, Muhammad Jusuf Kalla melanjutkan pendidikan di SMP Islam Datu Museng, dan pada tahun 1960 menamatkan pendidikan di SMA Negeri 3 Makassar. Setelah itu, ia kuliah di Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin tahun 1967, dan The European Institute of Business, Administration Fontainebleau, Prancis tahun 1977. Muhammad Jusuf Kalla pernah memimpin beberapa kementerian di Kabinet Indonesia. Pada tahun 2001 sampai 2004, Muhammad Jusuf Kalla diangkat sebagai Menko, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam perkembangannya, ia 2 kali menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di Jakarta sejak tahun 90-an, Jusuf Kalla sering sama-sama Panglima ABRI, Jenderal Muhammad Jusuf. Ia banyak terinspirasi sepak terjang sang jenderal. Kedua putra Bugis Bone ini kerap dijuluki Panglima dari Timur dan Saudagar dari Timur. Sebagai orang Bugis, tak pernah hilang logat Bugisnya jika berbicara. Mari kita dengar Jenderal Jusuf sedang bicara di DPR tahun 1981. Di dalam permasalahan ini, juga buat kami tidaklah menjadi persoalan yang baru, oleh karena semua permasalahan yang mungkin terjadi yang mengenai bangsa dan negara Republik Indonesia ini telah kita siapkan perencanaannya. Jadi waktu kejadian itu juga tidak ada rapat staf, tidak ada orang bingung ke sana kemari, oleh karena cukup dengan membuka file operation nomor sekian, di dalamnya ada envelope. Ini masalah hijack, keadaannya begini, dibuka, sudah diketahui komposisi pasukan ini, komandannya ini, and take off. Jusuf Kalla mengisahkan pengalamannya. Waktu itu, Jenderal Jusuf sudah pensiun dan tinggal di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sementara Jusuf Kalla sudah menjabat sebagai Menko, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pada suatu hari, tiba-tiba sang jenderal menelpon saya. "Sup, antarkan ini bunga ke Makassar." Lalu saya jawab, "Apa Bapak tidak tahu kalau saya ini sudah Menko?" "Apa itu Menko-Menko?" jawab Jenderal Jusuf tertawa. Berikut kisah selengkapnya pertemanan Jenderal Jusuf dan Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk 4 Etos, 4 Jusuf, Prinsip dan Karakter Bugis Makassar pada 2 September 2024 di Unhas Hotel and Convention, Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Pak Rektor, yang mewakili Bapak Panglima, dan hadirin semuanya, dan terima kasih para pembicara. Kita tidak bicara masa lalu sebenarnya, tapi kita akan berbicara masa depan. Tapi dengan pengalaman dan sejarah masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai contoh, khususnya bagi generasi muda yang hadir di sini, bahwa nilai-nilai itu penting, dasar itu penting. Semua bangsa mempunyai falsafah hidup, karakter. Orang Jepang tadi bicara tentang kejujuran, tentang disiplin dan sebagainya. Orang Cina tentang kerja keras. Kita tadi diuraikan oleh Ibu Nohayat tentang bagaimana Tomaca, Tomalempu, Tobarani itu tetap menjadi dasar untuk suatu kemajuan kepemimpinan dan juga contoh-contoh yang lain. Hari ini saya diminta bicara tentang
Jenderal Yusuf, bukan tentang Yusuf Kalla ya. Tapi sebelumnya juga saya ingin menyinggung sedikit Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu tadi harus sampaikan, saya kira satu-satunya di dunia seorang hebat yang mendapat penghargaan pahlawan nasional dari 2 negara. Di Indonesia tahun 95, kebetulan saya hadir juga pada waktu itu bersama Gubernur datang. Dan di Afrika Selatan tahun 2005 saya hadir juga, saya memimpin malah delegasi ke sana dengan keluarga untuk menerima penghargaan pahlawan nasional namanya Tambo apa itu. Luar biasa. Dan saya kira, bukan saya kira, dialah ulama yang terhebat di antara kita semua, ulama yang sejarah, karena sekaligus ulama, pejuang, intelektual, dan juga tentu pemimpin pada waktu. Saya sampaikan tadi, orang biasanya ulama itu berdakwah dari barat ke timur, dari Mekah pergi ke India, ini ke masuk Sumatera, orang Sumatera berdakwah ke Sulawesi, ke Jawa, orang Sulawesi berdakwah lagi ke Papua, ke mana sebagainya. Tapi dia berdakwah dari timur ke barat, dari Goa ke Banten, Banten ke Sri Lanka, Sri Lanka ke Afrika Selatan. Kalau kita berdiri di Bukit Faraon namanya, ada bukit di tempat kuburan beliau, dan melihatnya, membayangkan 330 tahun yang lalu dia hadir situ. Kalau pada saat berdakwah ada handphone, ada email, ada macam-macam, pesawat terbang, apa, tidur. Dia ini dirantai, tidak ada jalan, tidak ada listrik, tidak ada apa. Tapi mengislamkan sampai sekarang, bahwa yang mengislamkan Afrika Selatan itu Syekh Yusuf, hanya 5 tahun. Jadi semuanya melebihi daripada apa tentang Syekh Yusuf, luar biasa. Dan kenapa kita berbicara tadi, saya bicara 3 Yusuf, jangan saya bicara biar orang lain bicara. Bagaimana hebat, kebetulan aja sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kepemimpinan, sifat-sifat orang Bugis Makassar. Jangan hanya orang Makassar itu suka berkelahi, sedikit-sedikit baku tusuk, sedikit-sedikit baku marah gitu kan. Bukan. Tentu ada, tidak semua sempurna. Tapi mari kita contoh hal-hal yang positif daripada sifat yang besar itu. Ini yang maksudnya pertemuan ini, melihat ke depan. Tidak selalu kita bicara dulu hebat dulu. Iya dulu. Sama orang bicara selalu dulu pinisi kita sampai ke Afrika. Iya dulu pinisi. Sekarang orang bicara satelit. Anda masih bicara banggakan pinisi. Ya. Mari kita bicara juga seperti itu. Karena itulah maka kita bandingkan menjadi pembelajaran. Sekarang saya bicara tentang Jenderal Yusuf. Dialah seorang jenderal atau milik TNI yang tertinggi pangkat dari seluruh Sulawesi ini, karena bintang 4. Panglima TNI ABRI tertinggi. Jadi pencapaiannya sudah sangat tertinggi di bidangnya. Tapi dia selalu berbicara tentang nilai, kejujuran, keberanian, dan ilmu. Kalau Bapak lihat, saya tadi Pak Kepala Staf saya kasih lihat gambar di buku itu tentang Bang Yusuf Panglima para prajurit. Selalu hanya nama sebelah kiri, wing sebelah kanan, sebelah kiri. Hanya 2, tidak ada yang lain. Saya bilang, kenapa Bapak pakai begitu? Saya itu penerjun pertama di Indonesia tahun 51. Jadi saya bangga kepada wing ini. Jadi selalu apa? Dia selalu ingin nomor 1 dengan pendidikan.
Dia pertama orang yang masuk squad. Dia pertama orang yang siap berpendidikan luar negeri. Jadi inti bahwa Tomaca dia pegang betul bahwa Anda tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak maca. Dulu pada perwira-perwira kita di sini hebat-hebat, tapi begitu disuruh sekolah, semua bilang kau saja pergi sekolah. Dia malah dikasih jabatan, suruh pilih jabatan sekolah, dia pilih sekolah. Ini untuk pengalaman juga para perwira-perwira. Tidak ada arti tanpa sekolah yang baik, tapi dengan penuh falsafah. Saya di sini bukan hanya, tapi memberikan beberapa contoh saja. Beliau itu sebenarnya mempunyai 50-an, bertahap. Dia ke Jogja karena marah sama feodalisme di Bone sebenarnya. Ada hari di sini hari. Kenapa Bapak ke Jogja? Pada umur kira-kira 16. Dia bilang, marah karena kalau orang lewat rumahnya Raja Bone itu harus turun dari sepeda, tunduk. Dia marah, kenapa mesti begitu? Kenapa dia lepaskan Andinya? Orang sekarang berburu Andi, dulu sudah dilepaskan. Dia umumkan terbuka, mulai besok tidak boleh sebut saya Andi. Tidak ada orang umumkan. Saya nggak masih kecil, saya pernah baca di iklan, pakai iklan, mulai besok tanggal begini nama saya Muhammad Yusuf, titik. Tidak ada lagi pakai Andi. Jadi terbalik ini keadaan. Itulah beliau. Tapi mempunyai nilai yang besar untuk kita semua. Pada waktu operasi Kahar DITI, dia sebenarnya baru pulang dari Amerika, sekolah komando Ranger di Fort Bragg. Waktu itu ada RPK mulai, komandannya Ijon Jambi berhenti. Pak Yani cari siapa Nasution, siapa yang bisa ganti ini, siapa pendidikan komando perwira kita. Ada baru pulang, namanya Letnan Kolonel Yusuf. Diangkatlah dia menjadi komandan Kopassus. Tapi secara bersamaan satu minggu kemudian timbul pemberontakan di Makassar. Perlu lagi perwira dari Makassar sendiri yang mengatasi itu. Maka milihlah dia selebek ke Makassar. Jadi semuanya mestinya, saya bilang, karena mestinya Bapak dilantik dulu Kopassus supaya ada sejarahnya. Tidak, saya bilang, saya pilih Makassar. Berlanjut terus itu. Operasi demi operasi tidak berhasil. Satu kali mau ditangkap tentara banyak dari Jawa, tahun 50-an, 57 macam. Terus dia datang ke Nasution dan Dayani, boleh datangkan berapapun tentara di sini, tapi panglimanya saya. Saya bilang, saya bilang itu kan terakhir kira-kira 10 tahun saya terus sama-sama beliau kemanapun. Nah, haji kita 4 kali, jadi cerita terus selama jadi berita itu. Kenapa Bapak bilang langkahi mayat saya kalau bukan saya panglima? Saya bilang, Bapak cari jabatan. Tidak, saya tidak mau kalian nanti di belakang hari ada suatu sejarah mengatakan, minta maaf ini, orang Jawa mengalahkan orang Bugis. Tidak. Walaupun semua tentara yang beroperasi dari Jawa, panglimanya orang Bugis, dan nanti di belakang hari sejarah mengatakan Jenderal Yusuf yang mengalahkan Kahar.
Jadi kita bebas daripada tekanan fisiologis. Sampai begitu dia pikirkan. Tidak, saya bilang. Kalau saya mau dipindah, semua perwira Bugis dipindah semua ke Jawa macam waktu itu. Cuma dua yang tidak, dia Pak Bastian dengan Pak kepala stafnya Pak Solihin, operasinya dari Siliwangi, tapi tetap panglima dia, dan dia berani bertaruh untuk itu. Hanya satu sifatnya, jangan kita orang Bugis merasa kalah. Menjaga kehormatan kita. Satu kali berundinglah Kahar, dibawa ke Makassar dan di Bunda Putih. Ada pesan dari Jakarta, kenapa tidak tangkap saya Kahar waktu dia di Makassar? Dia marah. Tidak, saya bilang. Saya tanya lagi, kenapa Bapak waktu itu tidak tangkap Kahar? Saya tidak mau kau dianggap company, menanggap para perunding. Tidak boleh kita perunding kita tangkap. Pengkhianat namanya itu. Saya tidak mau Yusuf dianggap company. Saya bilang korbannya kan banyak kemudian. Iya, itulah harga daripada kehormatan. Jadi begitu sifat. Jadi bukan hanya kita bicara seorang bintang 4, kita bicara nilai, dan ternyata dia berhasil untuk itu. Kemudian setelah itu timbul Permesta, yang muda-muda berarti belum lahir semua lah. Permesta itu dikalikan di Makassar tahun 2007. Tapi kenapa pemberontakan itu tidak di Makassar, tapi di Manado? Waktu itu panglimanya orang untuk siapa? Semua siapa macam? Waro. Oke. Diajak untuk bicara, tidak, saya bilang. Pak Nimatrata, Pak Yusuf tidak. Yang ikut Pak Sarela Hade. Saya bilang, kenapa Bapak tidak ikut? Dia bilang, bagaimana kita perang dengan Kahar di dalam, mau perang lagi dengan pusat, hancur kita. Jadi dia strategis sekali. Dia tidak mau menghancurkan negeri ini. Dia bisa saja berontak untuk nama, tapi dia tidak. Karena di dalam ada masalah, di luar ada masalah. Bagaimana Anda hidup nanti di belakang hari? Jadi selalu dia pikirkan masa depan generasi kita. Tidak, biar aja ada berontak tempat lain, tapi tidak selatan. Itulah sejarah. Kenapa itu Permesta di sini, tapi berontaknya di Manado? Karena dia tidak mau ada dua peristiwa di Makassar. Dia begitu pentingnya pendidikan bagi dia. Waktu dia komandan resimen, dia tentara umur 17. Di tentara dari Sulawesi Selatan dia paling muda. Zaman itu yang paling muda jadi ajudan. Dan dianggap perang bagi dia selalu mudah. Maka dia ajudannya Kahar. Jadi bayangkan dia ajudannya Kahar, tapi dia yang tangkap Kahar. Bagi dia prinsip, oke, saya bekas ajudan, tapi you berontak, bagi saya pun harus mengambil tindakan. Itulah prinsip yang dipegang. Suatu waktu dia kepala staf resimen 24 di Manado. Komandannya Worang. Waktu itu banyak seperti biasa barter perdagangan ilegal macam-macam. Dia tidak setuju tentara untuk berbuat seperti itu. Maka dia lapor ke Yang Mayani, you pilih Worang atau saya? Dia bilang, bagaimana? Worang kan orang sini. Dia bilang, kalau begitu dikasih jabatan lebih tinggi. Tidak, saya minta sekolah. Itu dia sekolah ke Amerika. Jadi tetap saja bahwa modal untuk dia maju nanti pendidikan ini.
tidak hanya dengan keberanian. Itulah kenapa perwira kita yang lain hanya sampai lebih di bawahnya kolonel atau brigjen, tapi dia sampai bintang 4 karena tadi itu mempunyai dua hal, keberanian dan kemampuan bicara. Dan tidak, dia ini tentara agak aneh juga sebenarnya, dia bukan aneh, tidak biasa. Setelah selesai DITI tahun 2060 tahun 64 sebagai penghargaan diangkat jadi menteri perindustrian lagi. Baru 15 tahun kemudian tahun 80 dia kembali ke tentara. 15 tahun sipil, kemudian tiba-tiba jadi panglima ABRI. Sampai saya bergurau waktu itu, Bapak masih bisa baris berbaris. Kau macam mana? Itu panglima itu hanya kasih tabik saja, orang lain yang siap, kita tidak, langsung gitu aja. Jadi tidak perlu dia, walaupun saya dengar ajudannya ajar dia kembali sebaris berbaris. Karena 15 tahun di sipil, tiba-tiba jadi panglima. Yang agak Sino tentu ingat bagaimana dia tiap hari keliling Indonesia naik Herculesnya, dan tiba-tiba datang ke Palembang, datang ke Makassar. Saya bilang, kenapa Bapak berbuat begitu tanpa pemberitahuan? Kalau sekarang panglima ke sana 1 minggu sebelumnya sudah dikasih tahu panglima ke sini, disiapin semua ibu-ibu masak apa macam-macam. Oh, dia tidak. Naik pesawat baru, kapten, kau ke Palembang, kau ke Medan. Jadi semua orang pada saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang perang itu tidak pernah ada pemberitahuannya. Jadi panglima harus biasa siap kapan saja. Itu jawabannya. Kapan saja. Jadi saya harus membiasakan pasukan saya itu siap kapan saja. Jadi ibu itu pada bingung kok tiba-tiba mendarat malamnya, baru semua. Karena itu beberapa panglima Kodam dipecat karena tidak ada. Ya, tidak ada. Di panglima di Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan dulu. Seperti itu. Nah, saya juga belajar kadang-kadang sama dia. Saya kira kalau, maaf, yang militer yang masih tugas pada waktu itu, saya kira kesejahteraan tertinggi yang pernah dialami oleh prajurit pada zaman itu. Karena itu bukunya berbunyi Panglima para prajurit. Sampai bubur, minuman pun diatur, makanan, celana pun diatur, pembagiannya lengkap. Saya bilang, bagaimana caranya Bapak penuhi semua? Ya kan gampang. Ya kan kita tahu uangnya Menteri Keuangan. Jadi dia bawa Menteri Keuangan dan ke tim-tim, lihat prajurit sepatunya nilai apa. Saya minta uang $100 juta untuk beli sepatu, beli peluru, beli apa di luar negeri. Bila nanti lapor, tahu sekolah besar tahu ada uangmu. Diberikan semua. Tapi negeri aman karena itu. Dia menjalankan, tidak pernah ada kasus apapun bahwa dia dapat komisi, kan? Pernah dengar gak? Rumahnya tidak ganti-ganti sampai sini. Jadi dia memenuhi keberanian. Tidak ada orang yang panglima yang berani kemana saya tengah malam naik mobil kemana pun, di tim kemana pun, tinggal di gunung pada zamannya. Ya. Itulah keberanian dia memiliki, tapi penuh intelektual dan kejujuran dan kesopanan tentu. Bukan saya dalam negeri, di luar negeri pun dia
bukan boro tapi punya sikap. Satu kali dia ingin ke Amerika ketemu Presiden Reagan untuk beli senjata F-16 macam-macam. Sudah janji bahwa nanti ketemu Reagan. Terbanglah beliau dari sini ke Jepang. Dari Jepang sampai di atas Honolulu ada pemberitahuan bahwa Reagan tidak jadi ketemu, hanya ketemu wakil presiden Bush senior. Langsung panggil kapten, balik kembali ke Tokyo. Jadi pesawat dari atas Honolulu balik ke Tokyo, hanya karena harga dirinya merasa Presiden Amerika tidak tepati janji. Waduh, berani gak kita sekarang ini kalau ke suatu negara wakilnya dia balik. Dan 3 bulan kemudian Reagan mengundang lagi dia, dan sekaligus diterima oleh Reagan dan Bush sekaligus berdua. Nah, itu bagaimana orang menggeteng tentu artinya tadi. Itulah kira-kira beberapa sifat Pak Jenderal. Sama dengan Super Semar. Super Semar sebenarnya detailnya saya tahu detailnya bagaimana Super Semar itu. Karena saya 4 kali naik haji sama-sama dia, dan tiap pagi makan pagi dan cerita apa saja. Jadi sejarahnya begitu, bahwa dia sendiri menginisiatif. Dokumennya ada dia sebenarnya, tidak mau kasih lihat. Satu hari, kau mau lihat itu, kau bisa selalu tanya itu Super Semar. Iya, kau datang besok sore di rumah di Jakarta. Saya datang. Kau nanti cerita lagi, tidak usah kau lihat. Tapi beliau, dia itu orang nasional, tapi selalu berpikir Bugis, termasuk berbahasa. Kalau yang tua-tua lihat di TV zaman dulu, kalau ketemu prajurit, kau sudah ada senter-senter. Orang bilang apa senter-senter? Karena bahasa Bugis yang kena itu senter-senter. Dia terjemahkan bahasa Indonesia, kau senter-senter tidak mengerti itu. Pernah di Medan, dia inspeksi mobil baru. Dia tanya sopir yang di depan, kau yang bawa lari di mobil? Bukan jenderal. Bingung lagi, beliau kenapa bukan dia? Padahal dia beli, kalau bahasa Bugis kan setir mobil, kau pelari. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kau yang kasih lari. Itu beliau, jadi tetap saja cara berpikirnya Bugis, walaupun dia berbahasa Inggris. Termasuk makan. Ini hubungannya dengan istri saya. Istri saya itu hubungannya dengan palu mara. Setiap kali 1 minggu tidak ada palu mara, telepon lagi, mana itu ikan. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa makan ikan. Dan ikan kering. Itu aja kehidupan beliau, sederhana sekali. Tapi ini saya pernah tiru juga cara beliau. Satu hari dia dituduh ingin kop. Satu hari dikira mau kop, dilapor sama Pak Soeharto. Marah dia, panggillah. Dia minta waktu Pak Harto, panggil Pak Amir Mahmud, Ali Beni, bertiga datang ke Pak Harto. Pak Presiden, saya dengar Bapak bahwa saya ingin kop. Kalau Bapak percaya, saya hari ini letakkan sebuah jabatan.
Dia buka dia punya lambang panglima itu, ya seperti bapak punya di kantong, dia buka di mejanya di cendara. Ini Pak, saya kembalikan. Pak Harto bilang, oh tidak jenderal, ambil kembali. Selesai persoalan. Kemudian saya ingat itu peristiwa, saya lakukan juga hal yang sama. Satu kali Pak SBY bikin badan lupa saya namanya, yang bisa ketuanya Marsilang Simanjuntak, yang bisa panggil menteri. Wah, saya protes, tidak mungkin saya bisa panggil menteri, yang presiden, wakil presiden dan mengkonya. Tetap aja jalan, saya datang ke SBY, saya bawa map pengangkatan jadi wapres, pada isinya fotokopian. Pak, perjanjian saya, kalau Bapak bikin badan itu berarti ada yang lebih kuat dari wakil presiden. Saya kembalikan ini, sudah. Oh, jangan begitu Pak, tidak benar itu, ambil kembali. Jadi yang begitu juga pelajaran juga. Nah, bagaimana caranya menggerpol bos, gitu kan? Jadi itulah kira-kira leadership yang kuat daripada seorang Jenderal Yusuf. Banyak lagi yang lain, tapi waktu dekat terbatas. Ada bukunya, buku Israel, banyak terbatas. Dan jadilah dia dikenang sampai sekarang. Tidak banyak panglima yang dikenang oleh prajuritnya, tidak banyak seperti dia sampai sekarang. Dan semua yang dibangun beliau, saya tidak tahu dulu di mana dia ambil uang. Tapi dia gertak aja Menteri Keuangan. Beli pesawat jet tiba-tiba, pesawat tempur tiba-tiba ada 20 pesawat jet di Halim. Bingung Presiden Soeharto. Dari mana ini? Ini Pak Yusuf Pak. Beli dari mana itu? Katanya dari Israel. Zaman dulu begitu. Katanya beli dari mana itu? Pokoknya dia selesaikan semuanya. Seperti itu. Nah, jadi Pak Harto agak tidak enak sama dia. Kemudian, kenapa? Tersinggung. Pada saat dia berjalan di Universitas Airlangga, Pak Harto di depan, dia di belakang. Mahasiswa berteriak, hidup Pak Yusuf, Pak Yusuf. Dia tidak bilang Pak Harto. Sejak itu hubungannya agak sedikit renggang. Itu bahayanya itu, hati-hati. Kalau terlalu populer. Ya. Jadi sama juga marahnya SBY sama saya, karena Bu SBY bilang JK itu real presiden. Waduh, saya marah benar itu. Dia bilang JK ada real presiden. Tersinggunglah beliau, sama tersinggungnya tadi ini. Jadi itulah kira-kira contoh, saya tidak bicara teori, contoh leadership yang dilakukan oleh Pak Jenderal Yusuf. Sebab kenapa dia bisa memegang seperti itu dalam waktu. Saya, orang bilang ajudan juga. Kalau di Jakarta apa saja, kau dari sini ambil ini. Aduh, satu hari saya sudah Menko, dia telepon, Sob, ini bunga, kau bawa ke Makassar. Bunga ulang tahunnya bawa ke Makassar. Iya Pak, saya lakukan. Tapi barangkali Bapak lupa. Kenapa? Saya sudah Menko. Kamu Menko, pokoknya kau bawa ini bunga besok. Ya. Itulah risiko juga untuk tersebut, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan ikhlas karena seperti itu. Dan saya bilang waktu pidato launching buku itu, sekiranya saya wapres, dia masih hidup, dia meninggal pada saat saya sedang kampanye. Satu malam saya ditelepon, Heri Prangkajan telepon saya, telepon saya di Pontianak kampanye, telepon meninggal Pak. Saya langsung balik dari Pontianak ke Makassar malam hari sampai jam 12 malam.
saya katakan sekiranya dia sawapres, dia masih hidup dan perintahkan saya untuk angkat barang untuk kirim ke Makassar, saya lakukan. Karena leadership itu bukan pangkat, tapi harisma dari wibawa. Itulah kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.